kalau seseorang ini mau takut kepada Allah, syaratnya harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di dunia ini, orang yang paling takut terhadap sesuatu itu biasanya orang yang paling kenal dengan sesuatu tersebut. Contohnya misalkan orang yang paling takut dengan penyakit, siapa? Dokter. Karena dokter yang tahu persis penyakit. Ya. Kalau orang biasa, kadang orang awam dibilangi, ya misalkan orang sakit gula atau orang sakit apalagi ya, kolesterol dan lain sebagainya, jangan makan ini, jangan makan ini. Takut tak? Kadang tetap makan. Kenapa? Karena ma'rifatnya sedikit, pengetahuannya tentang bahayanya penyakit itu sedikit. Sedangkan dokter Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dari pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala kamalu khasyatihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Sempurnanya rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi khasyatan minallahi ta'ala. Wa dzalika li'annahu qala Allah ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ayah wa huwa a'lamul ulama kama jaa fil hadis. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam firman-Nya, hanya saja innama yakhshallaha, hanya saja. Ini hasr di apa namanya? Hanya dikutip ya. Dibatasi. Yang takut sama Allah Subhanahu wa taala itu hanya min ibadi, daripada hambanya itu hanya al ulama, para ulama. Sedangkan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'lamul ulama, ulama yang paling alim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap ulama itu warisannya pewaris Nabi Muhammad SAW, sehingga sumbernya para ulama adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang ini mau takut kepada Allah, syaratnya harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita di dunia ini, orang yang paling takut terhadap sesuatu itu biasanya orang yang paling kenal dengan sesuatu tersebut. Contohnya misalkan orang yang paling takut dengan penyakit, siapa? Dokter. Karena dokter yang tahu persis penyakit. Ya. Kalau orang biasa, kadang orang awam dibilangi, ya misalkan orang sakit gula atau orang sakit apalagi ya, kolesterol dan lain sebagainya, jangan makan ini, jangan makan ini. Takut tak? Kadang tetap makan. Kenapa? Karena ma'rifatnya sedikit, pengetahuannya tentang bahayanya penyakit itu sedikit. Sedangkan dokter yaitu paling takut, jangan makan ini nanti kamu begini, jangan makan ini kamu nanti begini. Begitu juga anak kecil misalkan. Anak kecil kalau seandainya kita suruh untuk megang setrum, ya, dia berani megang. Kalau kita kabel gitu muncul, kita disuruh megang, berani enggak? Enggak berani. Kenapa? Kenapa kok anak kecil ini berani sedangkan orang yang sudah dewasa itu enggak berani? Karena anak kecil dia tidak memiliki pengetahuan bahwasanya listrik itu bisa menyengat dan bisa mengakibatkan kematian. Sedangkan orang dewasa ketika dia tahu, oh ini
bahaya, maka dia memiliki rasa takut. Begitu juga kita terkadang maksiat itu bukan karena kita ini ya berani, tapi karena kita tidak tahu kepada siapa kita bermaksiat, karena kita ini tidak tahu, karena kurang makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu berani. Sehingga ketika seseorang itu mengatakan, kamu berani tidak minum khamr, kamu berani tidak minum bir, kamu berani tidak ngepil, kamu berani tidak ngelem, dan lain sebagainya, kata berani itu tidak pas. Karena apa? Karena dia itu tidak kenal, sehingga dia itu berani melakukannya. Karena ketidaktahuannya dia itu berani. Coba dia kenal, tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya seseorang ini pengen takut kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya harus kenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala, akibat-akibatnya. Kalau seandainya kita minum khamr, kalau seandainya maksiat, kalau seandainya begini, kita harus tahu akibat-akibatnya. Kemudian muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tidak mau kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bermaksiat itu terkadang dia kasihan. Kenapa? Karena dia jahil, karena dia tidak mengetahui dampak yang dia akan terima ketika dia bermaksiat. Makanya terkadang orang yang bermaksiat perlu kita untuk kasihani, karena dia belum kenal akibatnya, belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika semakin seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmunya akan tapi dia tidak bertambah petunjuknya. Nah, ilmunya tidak memberikan manfaat sehingga dia itu mengikuti jalan petunjuk. Lam yazdad minallah illa bu'da, maka dia tidak bertambah melainkan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu tapi tidak menggiringnya kepada ketakutan, maka dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ini sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat dia takut, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Ali Zainal Abidin, ketika beliau wudhu saja beliau sudah pucat. Ketika ditanya, "Kenapa engkau pucat wahai Imam? Tahukah kamu kepada siapa aku akan menghadap?" Nah, kita kalau seandainya ngomong kayak gitu, "Tahu enggak kamu kepada siapa aku akan menghadap?" Ya, saya juga sholat, dikira saya tidak sholat, tapi ya tidak ada gemeter. Kenapa kok tidak ada gemeter? Karena kurangnya makrifat kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Ali Zainal Abidin luar biasa, ya, wudhu saja beliau sudah pucat, sehingga menunjukkan apa? Kekuatan ilmunya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya seorang itu mengklaim, "Saya ini sudah makrifat, kamu masih syariat," kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak masuk akal. Kenapa? Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang makrifat. Kalau seandainya dia mengaku makrifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih melanggar Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan klaimnya itu dusta. Fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anha anna qalat sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an tarakhasa fihi wa tanazahu anhu qaum. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الأقوام يتنازهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. Diriwayatkan di dalam kitab Sahihain Bukhari wa Muslim daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sesuatu yang kemudian beberapa kelompok kaum itu yatanazah, ya, tidak mau ngikuti Rasulullah SAW karena takut ada sesuatu, atau karena ya mereka itu tidak tahu, ya, sehingga menganggap
wah ini kayaknya belum pantas atau tidak bisa. Maka kemudian perkara itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kenapa kok ada sekelompok kaum? Nah ini cara negurnya Nabi. Ya, beliau tidak langsung negur ke personalnya, tapi langsung bertanya, ya, kenapa kok masih ada sekelompok kaum yang kalau sudah aku perbuat mereka itu menjauh daripada yang telah aku perbuat? Demi Allah, sesungguhnya aku ini orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, dan aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Sehingga kalau seandainya sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sudah dipastikan itu adalah perkara yang Nabi SAW itu sudah tahu ini perkara boleh atau ini perkara tidak boleh. Bagaimana tidak, Nabi ini pensyariat, ya, hanya saja ada khususiyah, perkara-perkara khususiyah milik Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh dilakukan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Akan tapi setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW biasanya itu Nabi memberikan syariat, ya, pemberi syariat. Sehingga ada sekelompok orang datang, ya, tanya perihal bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW, yang pertanyaan itu seakan-akan ngeremehkan Nabi. Ya, aku ini loh yang paling takut sama Allah. Ya, bagaimana ibadahnya Nabi? Sesungguhnya aku ada 3 orang ini. Yang pertama mengatakan, aku orang yang puasa terus dan tidak pernah batal. Ya. Yang kedua mengatakan, aku bangun malam tidak pernah tidur sepanjang tahun. Satu lagi, saya tidak menikahi wanita, ya, melawan nafsunya. Ya, mereka meremehkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa di antara kalian, dan aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Lakinni asum wa aftir. Akan tapi aku terkadang puasa dan terkadang aku tidak puasa. Kemarin kita sudah bahas, kadang Nabi kalau puasa terus sampai orang-orang mengatakan Nabi itu tidak pernah meninggalkan puasa. Tapi kalau terkadang beliau meninggalkan puasa, orang-orang mengatakan Nabi meninggalkan puasa, sampai ya orang-orang mengatakan Nabi meninggalkan puasa dan tidak mungkin atau tidak akan puasa lagi. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya puasa dan terkadang saya membatalkan puasa. Dan saya bangun malam, ya, wa arqud, dan saya juga tidur malam. Ya, sebagaimana saya bangun, saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku ini menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada golonganku. Jadi kalau seandainya seorang ada yang mengaku lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya tidak mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW, maka dia salah. Orang yang paling takut, kadang beliau puasa, kadang beliau tidak puasa, kadang beliau malamnya tidur, kadang beliau bangun malam, dan beliau juga menikahi seorang wanita. Orang yang paling takut aja melakukan seperti ini, ya. Kemudian ada orang yang mengklaim, saya ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yaqulu Anas radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qad faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bagaytum katsiran thumma qala uridat alayya al-jannah wan naru falam araqal yawmi fil khairi wasyarr wa law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum katsiran wa la bagaytum katsiran fama ata'ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmun ashadda minhu ghattu ru'usahum walahum khanin. Ya. Sayyidina Anas meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah khutbah di tengah-tengah kita, ya, yang aku tidak pernah mendengar Nabi khutbah seperti itu.
Beliau mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ya, kalau seandainya kalian itu tahu makrifat seperti yang aku ketahui, apa kata Nabi? La dhahiktum qalilan, niscaya kalian itu bakal sedikit tertawa, ya, sedikit main-mainnya. Wala bakaitum katsiran, dan kalian akan selalu sering untuk menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, sesungguhnya dinampakkan kepadaku surga dan neraka. Nabi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surga, ini sekelompok orang-orang yang masuk surga, ini neraka, ini beberapa orang-orang yang masuk neraka, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Ya, kebaikan yaitu surga yang begitu nikmat yang luar biasa, dan keburukan itu neraka yang begitu dahsyat luar biasa. Maka kemudian Nabi mengulangi lagi, kalau seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka menangis, ya, di tengah malam mereka menangis. Terkadang mengulang-ulangi satu ayat, diulang-ulangi sampai fajar. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah sampai ma'rifat, ya. Ini yang sudah sampai ma'rifat ini seperti ini. Sedikit bicaranya banyak menangisnya, bangun di tengah malam. Ini orang-orang yang kenal dengan ma'rifat dan tidak menyebarkan rahasia Allah Subhanahu wa taala di tengah makhluk, yang sehingga menjadikan masyarakat ini malah kebingungan. Kalau rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diungkapkan, ya. Ini ma'rifah. Kemudian Sayyidina Anas mengatakan, tidak pernah para sahabat, ya, mengalami hari yang lebih parah daripada hari ini. Maka kemudian mereka menutup kepala mereka, merunduk, kemudian mereka menangis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza dalilun ala 'azimi khaufihi min Allah taala wa kathrati bukaihi min khasyatillah taala. Dan ini menunjukkan rasa takut yang besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka sering untuk menangis, ya. Sehingga dikatakan, sesungguhnya satu tetes air mata yang keluar karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat memadamkan api neraka. Ya, sedangkan api neraka ini, ya, luar biasa. Kita tahu rantainya untuk ngerangking penduduk neraka itu, kalau seandainya dijatuhkan ke atas muka bumi ini, niscaya sak dunia ini gosong dari saking panasnya. Akan tapi air mata yang keluar karena menetes, ya, sumbernya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dapat memadamkan api neraka. Dari saking agungnya air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita harus sekali, ya, nangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa nangis, ditangis-tangiskan, ya, ditangis-tangiskan, berusaha supaya nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamali khasyati sallallahu alaihi wasallam annahu kana daimul inkisar wa tawadhu' li rabbih ta'ala fi sa'iri mawaqifihi al-karimah wa masyahidihi al-'azimah fi salawati wa sa'iri ibadatihi wa sa'iri syu'uni wa qadayahu. Dan termasuk bentuk rasa takut Nabi Muhammad SAW yang sempurna adalah Nabi Muhammad SAW selalu luluh kepada Allah, selalu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya, baik di dalam sholatnya. Kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau sholat disebab sholat nyampe kaki-kakinya itu bengkak, ya, sampai kakinya bengkak. Sehingga Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasul, bukankah engkau ini sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?
mengapa kamu sampai melakukan seperti ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, tidakkah mau aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Afala akun abdan syakur. Maka mosok aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil untuk menaklukkan Makkah. Makkah ini orang-orang yang telah ngusir beliau dari rumahnya beliau, diusir sampai beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan hati Nabi Muhammad SAW masih ada di Mekah. Orang-orang yang telah menyakiti keluarga beliau, menyakiti Nabi, menyakiti keluarga beliau, sampai cucunya keguguran. Ya, semestinya Siti Zainab itu melahirkan anak, akan tapi gara-gara disakiti sama orang-orang kafir Quraisy, sebab disakiti itu sampai Siti Zainab akhirnya keguguran, anaknya mati. Bayangkan. Akan tapi ketika Nabi Muhammad SAW mampu untuk menaklukkan Mekah, dari Madinah berangkat untuk menaklukkan Mekah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW di akhir kemudian menutupkan kepalanya, merundukkan kepalanya. Ya, barang siapa yang masuk ke rumahnya maka dia selamat, barang siapa yang masuk ke sini maka dia selamat. Disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Ya, tidak mau Nabi Muhammad SAW melakukan pertumpahan darah sampai kemudian orang-orang itu dikumpulkan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa yang kalian sangkakan? Maka orang kafir Mekah mengatakan, sesungguhnya engkau ini orang mulia, anaknya orang mulia. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian, sesungguhnya kalian bebas. Ini tawadhu'nya Nabi, tidak petentang-petenteng di depan, akan tapi beliau itu berada di tengah-tengah shaf. Beliau merundukkan kepalanya, menganggap semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang ketakutan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari saking wibawanya Nabi, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai akhil Arab, wahai saudaraku Arab, jangan takut, sesungguhnya aku ini seorang hamba, seorang anak daripada perempuan yang dulunya makan daging yang kering atau makan makanan yang biasa, kurma yang biasa. Ya, maka jangan takut ketika beliau makan, innama ana abdun, sesungguhnya aku ini adalah budak, hamba. Aqulu kama yaqulu abad, aku ini makan sebagaimana makannya budak. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak ada di riwayat beliau makan di kursi, ada di meja, tidak ada. Nabi Muhammad SAW makannya itu di bawah, lesehan. Dari saking tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad balagha min khusyu'i fi salati annahu sami'a li jawfi azir ka azizil mirjal. Ya. Dan dari saking takutnya Nabi Muhammad SAW terdengar ketika beliau itu sholat, maka terdengar di dalam hati Nabi Muhammad SAW seperti suara air yang mendidih, ya, suara air yang duduk. Dari saking Nabi Muhammad SAW itu menahan daripada nangisnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ma kana fina faris yawma badrin ghairal mikdab wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa naim illa Rasulullah SAW tahta syajarah yabki wa yusalli hatta asbah. Ya. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ya, tidak ada di waktu di hari Badar, di perang Badar, tidak ada panglima perang, ya, yang pejuang yang handal kecuali Mikdad. Dan ketika perang Badar, kata Sayyidina Ali, kami melihat di sekeliling kami tidak ada di sekeliling kami melainkan semuanya itu tidur kecuali Rasulullah SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam beliau sholat kemudian nangis sampai fajar ketika perang Badar. Ya, sholat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walamma dakhala Makkah yaumul fathi dakhalaha khashi'an li rabbih, dan ketika beliau masuk Mekah, beliau masuk ketika menaklukkan Mekah, beliau masuk dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi afdal asyrafi salati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini termasuk daripada rasa takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita dikasih tahu oleh Nabi ini loh caranya supaya kita ini kalau kepingin untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, dan itu termasuk perkara yang besar, minta nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nangis ya. Karena perang Badar berapa? 313 ngelawan 1000 ya. Jadi satu orang bisa ngelawan berapa? 3 ya. Subhanallah ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika perang ya, sekelilingnya itu orang-orang kafir ya. Dilihat dari kejauhan Abdurrahman Auf, wah menang, hebat. Sayyidina Abdurrahman ini dikepung sama 5 orang, 10 orang, kok selamat ya. Abdurrahman, bagaimana kamu bisa? 2 ini saya yang bunuh, adapun sisanya saya tidak tahu siapa yang bunuh. Sallallahu alaihi wasallam, berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk yang perlu untuk kita minta, rasa takut dan khusyuk di dalam salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan bagian daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khusyuk di dalam salat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan batin kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW, sebagaimana para ulama, sebagaimana para salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dijadikan kita termasuk yang mendapatkan taufik akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.